Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi. Senang sekali pada hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Teriring doa dari kami, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah pemirsa, hari ini kita sudah berada di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Itu artinya kita sudah berada di penghujung bulan Februari, dan pada bulan Maret nanti kita juga akan menghadapi satu momentum yang begitu spesial juga, yakni bulan suci Ramadan. Dan tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, agar ibadah masyarakat itu nantinya pada bulan suci Ramadan dapat berjalan dengan tenang, ini juga harus didukung dengan ketersediaan pangan yang memadai juga, dengan harga yang stabil juga, keamanannya juga dapat diperhatikan juga oleh pihak-pihak tertentu, karena tidak bisa dipungkiri pada saat bulan suci Ramadan nanti adanya peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, tentunya relate juga dengan kondisi tersebut. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yakni kesiapan dan pengawasan bahan pangan jelang Ramadan. Dan tentunya kami juga sudah menghadirkan 3 orang narasumber. 2 orang narasumber bergabung di studio Kabar Jambi, sementara 1 narasumber lagi nanti akan kita sapa secara virtual. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya telah hadir Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Bapak Afrian Syahnur, atau yang biasa disapa Pak Ferry ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam. Sehat Selamat Pak Ferry? siang Pak Amsol. Selamat siang Pak Alhamdulillah Ferry. sehat. Semangat terus ya. Ini saya sukanya kalau Pak Ferry setiap dialog itu selalu semangat dimanapun berada ya. Agendanya apa nih di Jambi Pak? Jadi kebetulan sebagai putra Jambi, pulang kampung, mau menghadapi puasa, menyekar. Sekaligus tadi pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pak Hafiz, dengan alumni SMA Negeri 4. Oke. Saya ketua umum alumni SMA 4 Jambi. Oke, ternyata Pak Ferry ini merupakan alumni salah satu sekolah yang ada di Jambi ya, dan Betul. memang putra daerah juga Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih nih karena sudah Terima kasih. menyempatkan di tengah kesibukannya tetap hadir untuk menyapa pemirsa Kabar Jambi. Terima kasih Pak Ferry ya. Ya. Selanjutnya kami juga sudah mengundang Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Bapak Johansa. Selamat siang Pak Johansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amsol, Iya. pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Baik, ini Pak Johansa tampaknya juga sibuk juga hari ini ya. Habis Ya. sidak Pak ya. Ada sidak pasar hari Oke, ini. baik. Nanti kita akan cerita juga bagaimana hasil sidak yang tadi sudah dilaksanakan Ya. oleh tim ya Pak ya. Ya. Satgas Pangan Provinsi Jambi betul Ya, Pak? ya. Baik, ke sejumlah pasar yang ada di Jambi Pak? Hanya sampel satu pasar saja. Oke, siap. Nanti kita akan bahas juga nih pemirsa bagaimana ketersediaan bahan pangan di pasar yang dikunjungi Ya. oleh tim Satgas Pangan, dan juga bagaimana harga di sana ya. Dan kami juga sudah mengundang secara virtual. Ini ada Kepala Bepom Jambi, Ibu Vera Mika Ginting. Selamat siang Ibu Vera. Baik, suaranya belum terdengar. Selamat siang Pak Ferry. Ya, sudah terdengar suaranya. Selamat siang Bu Vera, sehat? Sehat Pak. Baik, kalau boleh tahu nih Bu Vera, posisinya lagi di mana Bu? Saya di kantor Pak, izin lagi ada beberapa Zoom yang harus saya ikuti. Oke, baik. Terima kasih nih tetap menyempatkan untuk hadir ya bersama TVRI Ya. Jambi, Bu Vera. Baik pemirsa, nanti kami juga akan mengundang Anda karena dialog kita pada siang hari ini juga nanti akan ada interaksi dari pemirsa TVRI Jambi. Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Baik, saya izin ke Pak Johansa terlebih dahulu karena Pak Johansa tadi juga sudah turun langsung nih ke salah satu pasar yang ada di Jambi. Nah, bagaimana Pak dengan hasil sidak yang tadi yang dilaksanakan Pak sama tim Satgas Pangan? Ya, baik. Pemerintah Provinsi Jambi ya dalam menghadapi menyambut bulan suci Ramadan, seperti tugas rutin kita yaitu memantau harga-harga di pasar induk Provinsi Jambi, Ya. yaitu pasar Angsoduo. Karena dari pasar Angsoduo ini kita bisa melihat bagaimana pasokan bahan komoditi dan juga harga yang ada di pasar Angsoduo ini. Karena ini akan terpengaruh dengan pasar-pasar yang ada di Provinsi Jambi. Karena pasar induk tadi Ya. Pak ya. Nah, kebetulan acara sidak pada hari ini tadi langsung dipimpin oleh Pak Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Juga ada Ketua DPR, kemudian ada Bulog, kemudian ada dari Satgas Pangan Polda bersama dengan tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Dari hasil sidak yang kita lakukan, ada beberapa komoditi rata-rata itu adalah harganya stabil. Ya, kita lihat
harga yang paling yang harus kita perhatikan betul itu harga cabai-cabean nih Pak Oke. Per. Ya. Harga cabai merah keriting itu masih terkendali, harga berkisar antara 32.000 sampai 36.000 ya. Itu masih normal ya. Kalaupun nanti di bulan puasa akan naik, paling ya naik 1.000 atau 1.500. Karena ini terkait dengan cabai ini ya tergantung pasokan. Nah, kita selalu melihat bahwa bagaimana pasar Angso 2 merupakan pasar induk Provinsi Jambi ini, bagaimana pasokan itu harus tersedia sehingga harga bisa stabil. Nah, kemudian cabai rawit ya, cabai rawit juga rawit hijau itu juga stabil sekitar antara 32 sampai 33. Ya agak naik sedikit ini adalah cabai rawit merah yang kita kenal dengan cabai setan ini ya. Oke. Ini memang agak naik nih. Ya harga sekarang sudah mencapai sekitar 80 sampai 90.000. Nah ini dikarenakan pasokannya ini memang kurang. Oh. Ya. Nah juga kita lihat juga di beberapa pemasok dari Jawa maupun dari Sumatera ini juga kurang sehingga harga agak naik sedikit. Apa karena faktor cuaca kali Pak Johan? Ya, karena faktor cuaca. Yang berikutnya itu terkait dengan bawang merah juga stabil ya, bawang putih juga stabil. Kemudian daging ya, daging ayam itu juga masih stabil antara 30 sampai 35.000. Kemudian daging sapi itu sempat naik ini. Biasanya 130.000 per kilo, sekarang 140. Namun ini masih dalam tahap kewajaran setelah kita melihat. Nah intinya dari semua komoditi yang kita pantau tadi kita sidak, ini yang jelas harganya masih stabil dan terkendali. Nah untuk beras, beras ini kalau kita lihat kebutuhan beras yang dikeluarkan Bulog SPAP ini kan 1 bulan itu sekitar 2.000. Nah kita masih punya stok 14.000. Nah artinya kita hampir 5 bulan ke depan untuk beras, kini kita tetap barangnya tersedia dan bisa langsung digunakan, dibeli oleh masyarakat. Nah kemudian dalam rangka menghadapi bulan puasa ini, ya program kita juga banyak kita lakukan. Ya, kita salah satu contoh itu nanti kita ada pasar murah. Oke. Ya, kita pasar murah nanti itu akan kita lakukan di semua kabupaten kota. Itu jumlahnya hampir 11.000 paket. Nanti kita mulai nanti tanggal 5 Maret dari Kabupaten Kerinci itu. Kemudian yang kedua dari Dinas Ketahanan Pangan. Nanti kita juga ada pasar murah khusus Kota Jambi dan Muara Jambi. Ini juga akan kita lakukan selama 1 bulan. Nah, kemudian sekarang juga ada program yang sangat baik betul di kantor pos. Ini program dari Kementerian Pertanian agar di setiap pos-pos kantor pos baik di provinsi dan kabupaten kota itu juga menyediakan barang-barang paket sembako murah gitu. Jadi sehingga ketika nanti ada ini bantuan-bantuan ini kepada masyarakat, mereka bisa langsung membeli di kantor pos seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, dengan harga yang terjangkau juga Pak ya. Ini juga membuat masyarakat nantinya juga lebih aman karena sudah ada beberapa pihak yang menyediakan paket sembako dengan harga yang murah. Baik, kalau kita berbicara pangan nih pemirsa, memang tidak terlepas atau tidak hanya di ruang lingkup di pasar tradisional saja, tetapi juga banyak sekali ya. Ini secara luas kayak misalnya beberapa produk-produk yang beredar di pasaran seperti ada yang di supermarket, terus juga produk-produk kemasan serta juga produk-produk UMKM, apalagi juga produk pangan yang disiapkan oleh beberapa pihak seperti restoran dan juga hotel. Nah, ini kan ada satu hal juga yang penting untuk diawasi, bagaimana kondisi
pangan yang dimakan oleh masyarakat ini dalam keadaan yang halal seperti itu. Nah, mungkin sebelum nanti kita lebih lanjut menanyakan seperti apa pengawasan halal yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, tapi terlebih dahulu mungkin Pak Ferry bisa menceritakan dulu nih Pak Ferry terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Nah, ini sepertinya baru dibentuk juga Pak ya? Badan ini sebenarnya bukan baru dibentuk. Tapi badan ini tadinya di bawah Kementerian Agama. Oke. Jadi Kemenak itu membawahi beberapa badan, salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, siap. Jadi jelas badan ini mengurusi soal produk-produk yang berasal dari manapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan BPJPH kita singkat ya, atau Badan Halal kami sering sebutkan itu. Inilah sebagai badan yang menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu harus halal. Harus halalnya bagaimana? Dengan dibuktikan dengan sertifikasi halal. Nah, badan ini sekarang sudah dipecah dari Kementerian Agama menjadi badan sendiri yang dibuat oleh Presiden Prabowo, dan badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berarti udah terpisah Pak ya? Sudah terpisah dan langsung di bawah oleh Presiden Republik Indonesia. Berdiri sendiri dan juga untuk menciptakan ekosistem halal ekosistem halal yang baik serta industri halal yang baik. Bukan hanya ekosistem tapi industri halal. Nah, karena ini kayaknya juga yang digencarkan saat ini Pak. Saat ini industri halal ya. Industri halal. Tapi industri halal ini seperti apa nih Pak gambarannya Pak? Jadi industri halal ini banyak cakupan ya, dari makan minum, kemudian produk barang gunaan. Barang gunaan itu seperti apa Bang Amsol? Seperti yang kita pakai ini, termasuk sepatu. Dari pakaian lah, fashion ya. Fashion ya, termasuk sepatu terbuat dari kulit yang tidak halalkah. Kemudian baju kita terbuat dari bahan benang apa. Nah, itu sekarang wajib. Berarti tidak hanya makanan Pak? Tidak hanya makanan. Nah, kemudian ada kosmetik. Kemudian ada farmasi dan obat-obatan. Termasuk alat angkut logistik. Jadi logistiknya pun, nah ini memang luar biasa ini. Sedetail itu Pak ya? Karena bagaimanapun penduduk Indonesia ini 86% Muslim. Nah, kita mencanangkan ini sebenarnya tahun 92 itu, zamannya Pak Harto itu sudah dicanangkan. Cuman mulai digaungkan itu mulai di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, dilanjutkan dengan Pak Prabowo. Kita sangat ketinggalan dengan negara-negara yang malah minoritas penduduk muslimnya. Contoh, Korea, Jepang, Singapura. Mereka sudah melakukan produk-produk halal. Halal lifestyle Pak. Halal lifestyle yang sekarang lebih dikenal. Nah, cuman masuk ke Republik Indonesia, halal ini bukan hanya sekadar halal lifestyle, tapi bagaimana memang halal secara syariat, ya, secara ajaran Islam. Jadi memang tugas kami di kelembaga Badan Halal ini berat Pak Asisten, Pak Amsol. Jadi, wah saya bilang, saya ini kan baru 4 bulan lebih nih dilantik oleh Pak Presiden, sama kepala badan saya Pak Haikal Hasan ya. Jadi kami sekarang sedang melakukan beberapa regulasi undang-undang. Termasuk berkomunikasi dengan lembaga terkait ya, kelembagaan kementerian terkait, misalkan UMKM, koperasi, Kementan, kemudian perdagangan, perindustrian. Jadi ada 9 lembaga kementerian yang kami harus koordinasi. Karena hulunya itu dari Badan Halal. Nah, produk-produk dari luar, ekspor yang ke Indonesia ini harus kita lakukan pengawasan. Pasti ada strategi pengawasan terpadu juga yang sudah diinisiasi oleh Badan Halal Republik Indonesia ini Pak ya. Pak Ferry, nanti kita lanjutkan kembali. Saya mau menyapa Ibu Veramika terlebih dahulu. Bu Veramika, kalau sejauh ini seperti apa persiapan dari BPOM? Apakah memang sudah ada beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan BPOM untuk mengawasi obat dan juga makanan yang beredar di masyarakat ini, terutama pangan masyarakat ya, dalam kondisi yang baik dan juga tidak tercampur dengan bahan-bahan berbahaya, Ibu Vera? Ya, baik. Tentu saja sesuai dengan komitmen dari Kepala Badan POM bahwa walaupun dalam masa efisiensi anggaran ini, kami tetap melakukan fungsinya tanpa mengabaikan tupoksi kami dalam pengawasan, terutama di bulan suci Ramadan ini tentu di bidang pangan.
Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana distribusi pangan, yaitu di distributor dan retail pangan. Dan dari hasil pelaporan kami di minggu pertama ini adalah terdapat 1 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, di mana ditemukan pangan yang telah kadaluarsa. Terhadap sarana tersebut tentu saja kami melakukan pembinaan dan pemusnahan terhadap pangan yang dijual, agar jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian, Mas. Dan selanjutnya kami sudah melakukan perencanaan, tentu saja berbasis risiko dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk melakukan pengawasan terhadap makanan takjil agar terhindar dari kandungan bahan berbahaya. Jadi seperti biasa akan kami lakukan pengawasan ke lapangan. Oke, tadi untuk pengawasan dari 6 sarana distribusi pangan itu sudah dimulai dari kapan, Bu Vera? Udah minggu lalu, sudah seminggu. Jadi kami sudah start duluan ini persiapan untuk melakukan tentu saja sidak ke sarana-sarana distribusi tersebut. Tadi udah dirilis juga ada 1 sarana yang memang tidak memenuhi persyaratan dan ditemukan produk kadaluarsa seperti itu, Bu ya. Berarti di sini memang BPOM juga ada melakukan penindakan juga pasti, Bu ya, untuk barang-barang yang beredar di luar yang memang tidak sesuai dengan standarnya seperti itu. Betul. Tentu saja kita melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan. Jadi ada dalam ranah pembinaan dan ada penegakan hukum. Jadi apabila ini masih kategori pembinaan, kami akan lakukan pembinaan dahulu. Jadi kita memang mengedepankan repetium remedium ya dalam hal penindakan. Untuk sarana distribusi tadi yang ditemukan ini, apakah memang baru sekali ditemukan atau sebelum-sebelumnya udah pernah ditemukan, Bu Vera? Kalau ini baru sekali ditemukan dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, Mas. Jadi nggak terlalu ini ya, mungkin karena kurang dari pengawasan, cuma ini menjadi peringatan buat sarana tersebut untuk lebih awas lagi, jangan sampai terbeli atau terkonsumsi oleh masyarakat. Tentu saja ini harus menjadi tanggung jawab mereka walaupun itu jumlahnya nggak banyak. Oke, ini makanan dalam bentuk apa, Bu, yang ditemukan dalam kondisi yang kadaluarsa tadi, Bu? Kemasan, minuman. Minuman ya? Iya. Kalau makanan belum ditemukan? Belum. Jadi minuman kaleng. Oke, siap. Ya, karena minuman kaleng apalagi sekarang kan banyak dikonsumsi untuk persiapan hari raya ya. Iya, karena sudah ada yang jual di beberapa toko juga, Bu ya. Betul. Baiklah, terima kasih Bu Vera. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi. Saya ke Pak Johansa kembali. Pak Johansa, kita akan lanjutkan kembali. Tadi memang sudah melaksanakan sidak seperti itu di pasar untuk memastikan harga dan juga ketersediaan pangan dari masyarakat dapat stabil dan juga inilah pokoknya ya, membuat masyarakat lebih tenang. Nah, ini kan biasanya fluktuasi harga tuh terkadang juga tidak dapat dihindarkan nih Pak, ketika mungkin memasuki awal Ramadan ataupun mungkin nanti menjelang Idul Fitri. Nah, ini langkah-langkah apa nanti Pak yang bisa dilakukan dari pemerintah Provinsi Jambi sehingga fluktuasi harga ini ya kalau bisa lebih pro ke rakyat gitu, yang sesuai dengan kantong gitu Pak. Gimana Pak? Ya, baik. Kita dalam pengendalian harga ini, kita ada namanya tim TPID Provinsi, baik berada provinsi di kabupaten kota, tim pengendali inflasi daerah. Nah, dan salah satu tugas kita adalah memantau harga setiap hari. Jadi dari Dinas Perindak dan Dinas Ketahanan Pangan kita ada namanya nominator ya, pencatatan tiap hari. Nah, dasar dari pencatatan harga tiap hari ini menjadi dasar kita dalam rangka kita mengendalikan harga. Jadi harga yang tinggi maupun harga yang stabil kita bisa kita kendalikan. Karena apa? Pemerintah Provinsi Jambi ketika harga itu terlalu tinggi karena pasokannya kurang, ya maka kita di Provinsi Jambi ada anggaran dalam rangka untuk mengintervensi harga. Jikalau memang harga-harga yang kita lihat di pasar itu terlalu tinggi. Nah, ini program kita dan itu sudah kita lakukan. Mulai semenjak tahun 2022 itu kita lakukan. Jadi peran pemerintah sangat penting betul dalam proses mengendalikan harga. Jika harga tinggi, kita intervensi sehingga harga itu bisa stabil dengan baik. Nah, itu salah satu tugas kita
Di samping yang saya sampaikan tadi, ada operasi pasar, ada pasar murah dan sebagainya. Ini salah satu mendukung bagaimana harga itu bisa kendalikan. Karena dari catatan yang tiap hari yang dilaporkan kepada tim, itulah dasar kita mengambil kebijakan langkah-langkah yang baik agar harga ini tetap komoditinya tersedia dan harganya stabil seperti itu. Ya. Kalau bisa nanti sampai dengan Idul Fitri juga tetap stabil Nah, dan iya. tetap tersedia Pak ya. Ya, yang penting itu harga komoditi tersedia dalam rumus ekonomi, harga tersedia, barang pasti lebih stabil harganya seperti itu. Gitu. Tapi upaya yang dilakukan agar ketersediaan barang ini tetap terjaga gitu Pak. Karena kan sekarang kayaknya cuaca juga tidak menentu dan ini juga bisa mempengaruhi pasokan-pasokan barang yang masuk ke pasar gitu. Ya, kalau dari data BMKG, kalau Januari sampai Maret kita curah hujannya masih tidak terlalu besar. Yang kita antisipasi itu adalah bulan April sampai Juni itu memang curah hujannya besar. Kita kemarin sudah rapat dengan kabupaten kota bagaimana pola tanam komoditi-komoditi yang sangat diperlukan masyarakat harus diatur. Jangan sampai ketika banjir mereka tanam. Nah, kemudian juga di samping itu kita juga menjaga bagaimana pasokan-pasokan komoditi yang dibeli oleh masyarakat ini juga tetap tersedia. Para agen kita kerjasama nanti kita bagaimana komoditi bisa masuk. Seandainya Jambi kurang, kita pasokan itu dari Medan, dari Aceh, kemudian juga dari Jawa. Itu kita menjaga ritme itu supaya ini bisa terkendali dengan baik itu. Oke, baiklah. Sekarang saya ke Pak Ferry lagi. Ya. Pak Ferry, tadi sempat terputus juga untuk membicarakan dan juga membahas bagaimana peran dari Badan Halal ini, Pak ya, untuk tetap memantau bagaimana keamanan dan juga kehalalan dan menciptakan ekosistem halal untuk pangan masyarakat. Itu seperti apa, Pak? Apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Nah, jadi tadi termasuk ini kami juga kolaborasi dengan BP POM ya, Bu Vera. Kami juga sudah ketemu dengan Kepala Badan POM ya, di pusat ya, bagaimana koordinasi yang terbaik untuk menjaga kalau BP POM ini dalam bahasa kita itu kepada ketoiban. Ketoiban ya. Nah, tapi kalau kami Badan Halal ini Pak, halalan toiban. Jadi komplit. Komplit. Jadi kalau BP POM, Bu Vera tugasnya izin edar. Ya tadi termasuk ya Bu yang kadaluarsa tadi kan dilarang. Tapi kalau misalkan nanti dari hasil pemeriksaan BP POM bahwa kandungannya ini berbahaya, terus mengandung zat-zat yang tidak halal, barulah nanti kami menindaklanjuti bahwa produk tersebut tidak bisa diberikan sertifikasi halal. Tapi kalau dia, si pelaku usaha tadi tetap ngotot ingin melakukan atau ingin mengedarkan produknya, selagi dia mencantumkan label tidak halal atau non halal, silahkan. Ada aturannya Pak. Jadi nanti tulisannya itu di bold, misalkan obat-obatan, dia mengandung bahan yang tidak halal, ingredient yang tidak halal ya. Nah nanti di labelkan di situ non halal. Oh, kalau itu tidak masalah berarti? Tidak masalah. Oke. Termasuk PHRI kemarin Pak protes. Oh, Pak Kabadan, Pak Waka, ini gimana PHRI kan di restorannya kan ada jualan minuman. Oh, kita tidak melarang. Selagi produk itu tidak dilabelkan halal, silakan. Nah, jadi kita ini bukan negara Islam ya. Jadi produk-produk yang bukan halal silahkan beredar, tapi tidak boleh mencantumkan halal. Nah, kenapa pemerintah memperketat ya untuk membuat supaya karena Jambi ini kan 98% Muslim. Tapi dengan adanya label halal orang lebih yakin. Nah, sehingga produk halal tadi atau pelaku usaha tadi lebih yakin lagi kalau dia mencantumkan label sertifikasi halal sehingga konsumen itu bisa dengan tenang mengkonsumsinya. Ada trust-nya Pak ya? Ada trust-nya. Sehingga peningkatan usaha itu tercapai. Ini dalam 4 bulan lebih ini kita sudah melakukan peningkatan dengan melakukan sertifikasi halal itu sekitar hampir 500.000 Pak. Dalam waktu 4 bulan. Dan ini ada sekitar rekrutmen tenaga kerja yang kita ambil itu hampir 12.000 dalam 4 bulan setengah. Mereka ada pendamping halal namanya Pak. Jadi warga masyarakat Jambi ini
nanti bisa kita rekrut untuk menjadi mitra kita sebagai pendamping halal. Begitu Pak Amsol. Jadi perpanjangan tangan juga Pak, ya? Perpanjangan tangan dari kami BPJPH untuk membantu kami di setiap daerah. Nah, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Nah, termasuk kemarin Kepala Badan Halal diberikan tempat untuk bicara di retreat kepala-kepala daerah. Iya, betul. Bapak Haikal ngomong di sana. Jadi mereka bicara soal halal. Nah, peningkatan perekonomiannya bagaimana, Pak? Indonesia ini negara kelima untuk peningkatan produk halalnya. Sementara kita penduduk terbesar Muslim di dunia. Ya. Dengan populasi 86%, sekitar 237 juta. Jadi kita juga jangan dijadikan negara kita ini sebagai negara pangsa pasar dunia. Jadi produk-produk luar itu sekarang Pak Asisten, Pak Amsol, ini kita jaga. Jangan seenaknya saja masuk ke Republik kita dengan semau-maunya saja. Jadi mereka sekarang berduyun-duyun Pak membuat namanya LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Iya. Dan mereka lebih siap. Nah, makanya kita ini juga kenapa sekarang ini langsung dibawa Presiden? Karena sebelum-sebelumnya memang terjadi beberapa hal yang menurut kita tidak satu komando gitu. Jadi ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang mengatasnamakan ini. Kalau ini udah satu komando sudah Pak, satu ya. komando. Nanti filtrasinya juga jelas. Sudah gitu, jelas. Ya. Baiklah, nanti kita Gitu. lanjutkan kembali. Ya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas kesiapan dan pengawasan bahan pangan jelang Ramadan, dan kami juga masih akan menantikan kehadiran Anda. Jika Anda juga tertarik berinteraksi bersama kami di sini, silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0741 6385 atau di 0811 7433 133. Baik, saya sekarang ke Bu Vera kembali ya. Bu Vera, ini seperti apa nantinya upaya dari BPOM yang dilakukan untuk pengawasan makanan ataupun hidangan yang disediakan terutama untuk para penjual takjil di Jambi, Bu Vera? Baik, terima kasih Mas. Jadi kita tetap melakukan pengawasan ya. Kita ini ada tim pengawasan pangan, obat dan makanan ya, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi Badan POM sudah mengalokasikan dana khusus yang sudah ya mungkin di tahun ini akan kami ingatkan kembali kepada kepala daerah, itu kami sudah mengucurkan anggaran sebesar 2 miliar ya, itu sekitar ada yang 300-400 juta rupiah untuk bersama-sama melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing. Jadi inilah yang kita manfaatkan. Jadi seperti arahan dari Pak Prabowo, kita harus tetap melakukan fungsi kita dengan berkolaborasi. Tentu saja dengan pengawasan obat dan makanan ini kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Disperindak, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan, dan tentu juga dengan ini ya, Asisten 2 ya Pak Johan, ini kami sering kali bekerja sama, tentu dalam hal pengawasan obat dan makanan. Nah, kami sudah juga melakukan training bagi petugas-petugas di daerah untuk mampu melakukan pengawasan secara mandiri dan menginformasikan kepada kami apabila ada hal-hal yang secara keahlian itu harus ditangani oleh Badan POM. Nah, demikian. Jadi tetap kami akan melakukan pengawasan dengan melakukan analisis resiko untuk target-target sarana yang akan kami lakukan pengawasan atau pemeriksaan di tempat. Oke, pengawasan secara mandiri tadi yang disampaikan ini dalam bentuk apa? Seperti apa Bu Vera? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Jadi kalau pengawasan mandiri ini mereka punya tim ya di Dinas Kesehatan itu untuk turun juga ke lapangan. Jadi kita sudah melakukan pembinaan bagaimana cara mengaudit terutama untuk industri rumah tangga pangan supaya mereka memproduksi pangan yang aman dan bermutu, bebas dari bahan berbahaya. Jadi ada juga di sana selain kita memberikan dana untuk pembinaan agar penjamah makanan tersebut dapat memproduksi makanan yang baik, juga bagaimana mempermudah izin edar industri rumah tangga pangan atau PIRT itu supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu itu untuk UMKM ya, menengah ke bawah.
industri-industri rumah tangga itu bisa bangkit, apalagi di masa bulan suci Ramadan ini tentu kan banyak nanti yang akan lahir. Nah, ini yang banyak dikonsumsi, kita tentu mau memajukan juga UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini. Nah, ini tidak mungkin hanya kami Balai POM yang bekerja. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini, kami butuh juga dari stakeholder lainnya untuk bersama-sama melakukan fungsinya, begitu. Oke, baik Bu Vera. Baik, saya ke Pak Johansa lagi. Ya. Berarti Pak Johansa juga turut melibatkan BPOM juga Pak ya, dan juga mungkin dari Badan Halal Ya. juga. Ya. Dan siapa lagi nih Pak pihak yang nanti akan dilibatkan untuk bersama-sama mengawasi pangan jelang Ramadan ini Pak? Ya, bahwa saya sampaikan tadi, kita ini kan ada namanya tim pengendali inflasi daerah, dan semua Forkopimda merupakan anggota, dan instansi vertikal yang masuk itu ya termasuk Balai POM gitu. Jadi memang setiap komoditi, kemudian olahan yang juga bagian dari UMKM itu juga harus diuji untuk mutunya dan kadaluarsanya. Nah, kita sekarang itu ada lembaga namanya di tingkat pusat itu ada nama lembaga KNEX ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, di Provinsi Jambi sendiri itu namanya KEDEK, Komite Daerah Ekonomi Keuangan dan Syariah. Nah, salah satu program kegiatan kami adalah dalam rangka kita juga agar komoditi pangan kita ini juga harus ada label halal. Nah, ini sangat menarik nih, Bang Peri ya. Luar biasa. Ini orang Jambi masih tetap eksis. Ya, masih setingkat wakil menteri Bang ya. Luar biasa, kami bangga betul ya. Ada kabinet Prabowo ini ada orang Jambi. Nah, ini program ini Bang Peri, program-program untuk pangan ini kita juga perlu label halal nanti. Sertifikasi halal. Program-program dari Badan Halal Nasional nanti bisa kolaborasi. Dan tentunya tadi kita sudah bicara tadi bahwa nanti juga ada rekrut tenaga kerja untuk pengawasan produk halal ini. Pendamping halal. Pendamping halal. Ini luar biasa. Dan ini peluang kerja nih Bang. Ini yang diharapkan Pak Peri ini jadi kesempatan juga Pak ya, untuk masyarakat Jambi bersama-sama untuk mengawasi ya. Kita tunggu nanti bagaimana realisasinya Bang Peri. Tindak lanjutnya seperti apa nanti Pak ya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Johan ya. Sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Bung Ansol. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi sehat Pak Yudi? Alhamdulillah. Cuaca yang nggak sehat, Bung Ansol. Ini Pak ya, kadang panas kadang hujan gitu ya. Iya, apalagi sore, malam, memang ekstrim sekali. Iya, baik. Pak Yudi, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Yudi. Baik, saya minta waktu sebentar Bung Ansol ya, saya sapa dulu ya. Silakan Pak. Ya, pertama Bapak dari Badan Halal ya, Pak Alfian Syah Nur. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati. Kedua, ada Bapak Johansa yang sudah asing lagi. Sisa dua, Sekda, Provinsi Jambi. Harusnya Pak Kemas, Puan yang harus hadir, itu yang eksekusi kan. Kalau Pak asisten ini kan cuma di atas meja. Kemas Puan siapa? Jadi terakhir Ibu Vera Mika Ginting dari BPM Jambi. Ini sebenarnya berat-berat semua tugas mereka ini menghadapi bulan Ramadan ya. Bulan puasa dan Lebaran ya. Ya kita mengucapkan alhamdulillah dulu lah umat Islam Muslimin khususnya di Provinsi Jambi ini kita menjalankan ibadah puasa juga menyongsong Idul Fitri 2005 dengan aman, tenang dan nyaman gitu ya. Tentu seperti biasa lah dari tahun ke tahun bahan pokok pasti mengalami kenaikan, kelangkaan karena secara ekonomi itu adalah need. Memang makan 2 kali. Tapi makannya itu Amsol kan tambuh pasti sahur, buko dan sebagainya, macam-macam. Itu kan kebutuhan need. Tidak bisa sangkal, tidak bisa direm. Justru itu tugas pemerintah itu sebenarnya sudah ketiga dari dulu sampai sekarang.
intervensi harga lah, bahan pokok itu ya naik, tapi dia dipastikan tidak di atas harga head gitu. Kalau di harga head tidak masalah. Nah kalau dia di atas harga head yang berlebihan, pertanyaannya sanksinya apa biar efek jerah? Tidak pernah ada sanksi. Itu kelemahan pemerintah itu, Satgas Pangan dan sebagainya. Itu tolong itu stressing saya. Yang kedua, pendistribusian barang ini jangan salah tepat sasaran. Itu penting, ada pengawasan. Juga stok barang pokok dipastikan ada, jangan ada saja tampaknya tidak ada. Nah, maksud saya pemerintah itu dapat meyakinkan ya kepada masyarakat itu tidak panik buying, tidak berlebihan membeli barang sesuai kebutuhan. Justru itu saya mengusulkan tolong di pasar-pasar itu di mana-mana Pak, tempat strategis itu pasang spanduk. Masyarakatnya payah kalau udah diimbau, pasang spanduk bahwa beli jangan berlebihan sesuai kebutuhan dan sebagainya. Itu saran saya. Mudah-mudahan masyarakat ngerti. Pemerintah memastikan ada semua, kan itu tanggung jawab pemerintah. Nah, itu menurut saya dari pemerintahan Pak Johansah. Oke, baik. Beserta gubernur dan turunnya. Yang kedua masalah halal. Ya tentu ini sangat penting untuk memastikan makanan itu memang aman dimakan. Karena kita bersaing dengan produk dalam negeri, dalam luar negeri seperti disebutkan tadi. Nah tentu pertanyaannya, Jambi ini kan tidak ada datanya, sudah berapa persen produk halal ini diluncurkan. Dengan makanan minuman terlalu banyak sudah. Apakah pengurusannya itu mudah atau sulit, berbayar atau tidak, berapa bayarnya. Jadi itu penting, dengan orang mundur kalau itu dipersulit regulasi itu. Nah BPOM ini juga berat, bukan berat badan aja. Makanan minuman ini tidak bisa dihitung lagi. Orang mau cari untung, tapi kan pemerintah harus jeli mengawasinya. Justru itu pengawasan ini lebih diefektifkan. Beli masif lagi, tidak bisa main-main. Nanti kalau kejadian, nah baru ribut BPOM. Nah, stretching saya tidak lagi makanan sekarang. Isi ulang itu sudah, menurut saya, ada air isi ulang itu nyaris itu tidak pernah diperiksa oleh BPOM. Saya peliti sendiri. Itu galon-galon itu yang penjual isi ulang itu. Iya kan? Tidak pernah Pak BPOM datang. Tolong itu. Ya. Baik, Pak Kan Yudi. ini sudah ada istilahnya analisa bahwa itu berbahaya. Tidak bisa memakai sampai 2 tahun galon itu. Ya, Tolong baik. turun ke sana. Baik, Pak Yudi. Jadi artinya isi ulang ini berbahaya kalau jangka panjang. Ya, baik Pak Yudi, kami sudah menangkap poin-poin yang sudah ditanyakan oleh Pak Yudi ya. Mungkin dari Pak Johansah terlebih dahulu nih. Tadi Pak Yudi juga menurut Pak Yudi ya bahwa belum ada sanksi yang diberikan. Mungkin bagi para tengkulak yang mungkin ingin cari keuntungan tersendiri dalam upaya mungkin untuk dapat mengambil beberapa barang-barang yang ada di pasar tersebut, tapi ya untungnya untuk dari tengkulak sendiri. Seperti apa nih Pak Johansah? Apakah di Jambi juga sudah ada pernah sanksi yang diberikan kepada para oknum-oknum yang nakal seperti ini Pak Johansah? Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Ini penelpon setia TPRI Jambi. Iya. Saya hanya menyampaikan satu saja Pak. Pertama, tugas asisten bidang ekonomi dan pembangunan ini itu membawahi dinas perindak Pak. Ya, jadi kita bekerja itu mengontrol kegiatan di 16 OPD termasuk perindak Pak. Jadi saya tidak jarang di kantor. Saya justru bantu program OPD khususnya terkait dengan Satgas Pangan Pak. Jadi kita bukan duduk saja di atas meja Pak ya Pak Yudi ya. Kemudian yang kedua, nah kita lihat bahwa ada harga-harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah dengan program penugasan yang dilakukan oleh pihak Bulog. Salah satu contoh, nah kita harga minyak kita misalnya kan di standar itu adalah 15.000 ya 700. Nah ini kalau program pemerintah ini dilakukan penyelewengan, ini ada sanksinya Pak. Maka kita ada namanya
namanya Satgas Pangan Polda. Nah, di bawah di Krimsus ini itu akan menindak, Pak. Ya, menindak terkait dengan harga yang naik. Nah, kemudian juga beras SPHP. Ketika terjadi kenaikan pasti ada sanksi dari pihak kepolisian kita, Pak. Nah, terkait dengan harga-harga yang bukan merupakan program penugasan oleh pemerintah seperti cabai dan sebagainya, kita tidak ada HIT. Cuman kita sampaikan dalam rangka untuk melihat perbedaan harga dalam penilaian inflasi, itulah harga itu di bulan sebelumnya. Ketika cabai itu ada misalnya 50.000, ketika Februari itu naik 60. Nah, disinilah nanti pemerintah hadir. Bagaimana kita mengintervensi harga itu supaya stabil dengan memberikan subsidi kepada kepada masyarakat agar harga ini tetap stabil harga 50. Nah, di situ peran kita pemerintah dan rangka untuk mengendalikan harga. Kita hadir terus, Pak Yudi. Baik. Banyak program yang kita lakukan, pasar murah, kemudian juga sekarang nanti ada pangan bersubsidi yang akan kita lakukan, dan nanti Pak Yudi bisa lihat memantau program tugas dari pemerintah. Pemerintah tetap hadir, Pak, untuk melaksanakan pengawasan komoditi yang Bapak sampaikan tadi. Kalau sanksi tadi gimana, Pak? Nah, sanksi kita kan ada Satgas Pangan Polri. Ya, nanti dia akan kita kan distribusi barang kan ada dari agen. Nah, agen-agen ini akan biasanya bulan puasa ini atau menjelang Lebaran akan dipanggil oleh pihak kepolisian ya untuk bagaimana dalam rangka untuk pengawasan ini agar mereka tidak menaikkan harga yang tinggi seperti itu. Dan nanti sanksinya nanti dari pihak kepolisian seperti itu. Berarti penindakan memang tetap ada, ya, Pak, ya? Tetap. Dan memang harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu. Baik, sekarang saya ke Pak Ferry. Tadi juga Pak Yudi menanyakan terkait dengan bagaimana pengurusan dari sertifikasi halal dan juga apakah ada juga publikasi produk-produk halal yang beredar di Indonesia termasuk juga di Provinsi Jambi, Pak Ferry. Ya, jadi gini, halal ini menjadi menarik, seksi, ketika sekarang pemerintah sudah mengeluarkan regulasi aturan undang-undang. Jadi PP 42 tahun 2024 yang disahkan oleh Presiden Jokowi menjelang 3 hari selesai masa kepemimpinan beliau, itu tanggal 17 Oktober 2024, yang mana wajib halal. Jadi pelaku usaha baik makan minum, kosmetik, barang gunaan, sampai dengan obat-obatan dan logistik tadi juga wajib halal. Nah, cuman ada kebijakan dari pemerintah bahwa PP ini berlaku yang makan minum wajib 17 Oktober 2024. Tapi untuk kosmetik, kemudian barang gunaan, logistik, obat-obatan atau farmasi itu berlaku wajib pada tanggal 17 Oktober 2026. Oke. Ya. Tahun depan ya, Pak. Tahun depan. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Tugas kami berat nih. Dari pemerintah provinsi, Badan Halal maupun BP POM, tugasnya berat. Nah, mudah-mudahan masyarakat, rakyat, ya tokoh-tokoh mau mendukung pemerintahan Pak Prabowo ini membangun program-programnya lebih baik. Nah, soal sertifikasi halal itu ada 2 skema. Skema pertama adalah skema self declare. Skema kedua adalah skema reguler. Nah, self declare itu untuk apa? Self declare ini adalah untuk usaha mikro kecil, Pak. Mikro kecil. Ya, seperti apa? Pedagang kue, gorengan, kemudian makan minum, misalkan cendol segala macam tadi yang penjual takjil ya, Pak. Penjual takjil. Nah, ini sudah wajib bersertifikasi halal. Cara pengurusannya bagaimana? Ada cara mandiri, biaya sendiri, ada dengan cara negara. Negara mensubsidi. Nah, negara ini mensubsidi, kemarin target kita 2025 ini 1,2 juta produk. Tapi karena efisiensi dipotong 600.000, 50% dipotong, jadi sisa 600.000. Tapi bisa kita juga mengajak perusahaan besar
untuk CSR-nya, Ya, Pak. betul. CSR-nya. Oke. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dalam pengurusannya ini nanti ada LPH, ada LP3H. LPH itu apa? Lembaga Pemeriksa Halal. Ya. Oke. Kemudian kalau LP3H itu adalah bagaimana kita membuat lembaga pemeriksa halal, itu LPH. Oke. Kemudian LP3H itu adalah pendamping proses produk halal, Oke. P3H namanya. Nah, ini yang harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan stakeholder yang ada. Jadi prinsipnya bayarannya tidak mahal. Iya. Ini yang ditanyakan juga Pak. Bayarannya Biayanya tidak gimana mahal. Pak? Jadi kemarin, kenapa tadi saya sampaikan juga dengan Pak Asisten, dengan Iya. Pak Amsol, kemarin terlalu banyak cawe-cawe. Iya. Ada yang ini mengklaim, ini mengklaim, ini mengklaim. Akhirnya Pak, kami BPJPH ini dituduh. Oh. Nah, tapi dengan kepala badan dan wakil kepala badan yang ditunjuk oleh presiden, kita udah strike. Ini kamu tidak boleh lagi Oke. sembarangan memungut-mungut biaya. Kamu juga jangan. Langsung diputus gitu Pak ya? Jadi pelaku usaha tadinya ngeri-ngeri sedap untuk ngurus, sekarang tidak boleh ngeri-ngeri lagi. Iya. Karena sudah ada regulasinya. Oke. Kami siap kalau memang ada temuan di lapangan oknum atau LPH yang memungut dana di luar target atau di luar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka LPH itu akan kita berikan sanksi. Oke. Begitu. Siap. Jadi ini banyak laporan kemarin. Pak, kami punya outlet banyak, tiba-tiba dimintain sekian. Ya memang, karena memang LPH tadi yang kita berikan kepercayaan, yang memang harus dievaluasi. Nah, termasuk regulasi undang-undangnya pun harus dievaluasi. Nah, sehingga percepatan pelaku usaha untuk memberikan sertifikasi halal ini tidak sulit, Pak. Ya. Kita ingin peningkatan kan, Oke. karena sekarang ini produk luar itu, ini sudah gencar, mereka sudah, Bapak pergi ke supermarket besar, itu dari Korea, Jepang, China iya, itu iya. sudah halal semua itu, kita Iya. yang pusing. Wah, bagaimana dengan pelaku usaha dari Indonesia? Iya. Harus mampu bersaing. Apalagi digitalisasi sekarang Pak lebih Apalagi mempermudah Pak ya? digitalisasi ini Iya, luar baik. biasa. Baik. Nah, makanya dengan adanya Pak Asisten ini, saya senang ada BP POM, ini kolaborasinya sangat Iya. harus bisa jalan. Baiklah, saya Begitu. sekarang ke Bu Vera. Bu Vera tadi menanggapi terkait dengan bagaimana dengan air minum isi ulang. Apakah diawasi BPOM atau enggak nih? Bu Vera silakan. Baik, terima kasih. Tentu saja terima kasih Pak Yudi buat pertanyaannya. Jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa air minum isi ulang itu bukan dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini menjadi tugas dari Dinas Kesehatan, kalau nggak salah itu P2L ya. Nah, ini menjadi pengawasan dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota. Jadi memang bukan menjadi tupoksinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi Badan POM itu melakukan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan. Nah, ini kita untuk tahun lalu itu seluruh AMDK yang ada di Provinsi Jambi sudah kita lakukan pemeriksaan, pembinaan, kemudian kami juga melakukan sampling terhadap air minum dalam kemasan, baik itu dalam botol, kemudian aqua gelas ya, dan dalam galon juga, AMDK tapi yang galon ya, yang bermerek dan kita tahu dititip di ini ya supermarket seperti itu. Nah, ini kita juga lakukan pengawasan baik terhadap kualitas airnya, bahkan dalam kemasannya, kualitas kemasannya. Demikian. Oke, berarti lebih fokusnya ke AMDK Bu ya. Iya. Kalau untuk Ya, isi air minum ulang dalam itu kemasan. memang sudah ada pihak lain Ya. yang mengurusinya seperti itu ya, Betul. Bu Vera ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Vera. Nah, ini langsung saja mungkin Pak Johan, penegasannya lagi seperti apa agar masyarakat tetap tenang ini dan juga mungkin tidak panic buying seperti yang Pak Yudi sampaikan tadi, terutama jelang Lebaran nanti nih, Iya. Pak Johan, seperti apa? Ya, tentunya tugas dari pemerintah, ya baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita memastikan stok komoditi yang disiapkan oleh ini agen-agen kita di pasar-pasar itu adalah itu tersedia. Itu paling pokok. Yang kedua, dalam pembelian untuk komoditi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tentu kita mengimbau kepada masyarakat untuk membeli keperluannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada panic buying dan yakin bahwa pemerintah tentu hadir setiap untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di pasar-pasar di Provinsi Jambi maupun di
kabupaten kota di Provinsi Jambi. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan, Pak Ferry. Mungkin apa yang mau disampaikan lebih ditegaskan lagi dalam closing statement-nya, Pak? Terima kasih ya atas undangan TVRI, sekaligus kita sosialisasi dan edukasi. Yang jelas kami dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota nanti bisa berkolaborasi. Iya. Data yang kami dapat tahun 2022 Pak Asisten dengan sampai dengan 2024 akhir ini ada 2.214 pelaku usaha yang sudah terverifikasi sertifikasi halal, mencakup 6.306 produk, baik mikro, kecil, menengah maupun besar. Jadi ada peningkatan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan wajib halal ini sudah berlaku, mungkin pemerintah provinsi, kabupaten, kota bisa menghimbau pelaku-pelaku usaha untuk lebih gencar memberikan atau mengurus sertifikasinya agar produk mereka itu lebih dijamin oleh 98% penduduk Jambi yang muslim. Jadi mereka lebih yakin, oh ya. Nah, kalau BP POM kan tugasnya apakah produk ini mengandung bahan apa. Nah, BP POM ini tugasnya, mohon maaf Bu Vera, adalah memberikan izin edar. Ya. Nah, kalau kami hanya memberikan sertifikasi label halal. Jadi mungkin dalam menghadapi puasa dan ke depan selanjutnya pelaku-pelaku usaha kita ini wajib mentaati regulasi yang sudah ada sehingga pengawasan kami aman dan mereka pelaku usaha tadi tidak lagi termasalahkan dengan aparat penegak hukum karena sudah wajib undang-undangnya. Nah, ini harapan kita ke depan ini memang ekonomi produk halal ini akan lebih meningkat. Dan sebagai wakil kepala Badan Halal dari Jambi memberikan support, nanti kita kolaborasi Pak apa yang bisa kita lakukan untuk Provinsi Jambi karena saya sebagai orang Jambi. Begitu Pak Johansa. Jadi pelaku usaha lebih care lagi Pak ya untuk sertifikasi halal ini. Baik, Bu Vera silakan, ada yang mau disampaikan Bu, singkat saja. Baik, terima kasih. Ingin saya sampaikan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tentu saja sebelum mengkonsumsi, membeli makanan itu ingat cek ya, cek kemasan, label, izin edar dan tanggal kadaluarsa. Dan jangan lupa install aplikasi BPOM Mobile karena di sana kita bisa mengecek izin edar apakah itu memang benar terdaftar di Badan POM atau tidak. Kemudian kita bisa melihat public warning dan melaporkan apabila ada temuan di lapangan. Jadi silahkan diinstal aplikasi BPOM Mobile. Jadi di sana kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu Vera dari Kepala BPOM Jambi. Terima kasih juga Pak Johansa, Asisten 2 Setda Provinsi Jambi, dan juga Pak Ferry atau Pak Afrian Sanur nih, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita bahas, tapi karena waktu sepertinya. Dan sampai di sini pemirsa, kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.